Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Taufik T dan teman kelompok saya atas nama Aminur Rahman ingin memaparkan atau mempresentasikan makalah kami mengenai teori komunikasi data. Pengertian komunikasi data. Komunikasi data adalah transmisi atau proses pengiriman dan penerimaan data dari dua atau lebih device melalui beberapa media. Media tersebut dapat berupa kabel koaksial ataupun fiber optik, microwave dan sebagainya. Komunikasi data merupakan gabungan dari beberapa teknik pengolahan data, di mana telekomunikasi yang dapat diartikan segala kegiatan yang berhubungan dengan penyaluran informasi dari titik lain. Jenis-jenis komunikasi data. Secara umum, jenis-jenis komunikasi data dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu pertama, infrastruktur. Aksesnya dengan menggunakan media kabel dan nirkabel. Untuk membangun infrastruktur terrestrial ini membutuhkan biaya yang tinggi, kapasitas bandwidth yang terbatas, biaya yang tinggi dikarenakan dengan menggunakan kabel tidak dipengaruhi oleh faktor cuaca, jadi sinyal yang digunakan cukup kuat. Kedua yaitu melalui satelit. Aksesnya menggunakan satelit. Wilayah yang dicakup akses satelit lebih luas sehingga mampu menjangkau sebuah lokasi yang tidak bisa dijangkau oleh infrastruktur terestrial, namun untuk membutuhkan waktu yang lama untuk langsung prosesnya komunikasi. Bentuk komunikasi data. Suatu sistem komunikasi data dapat berbentuk offline communication system atau sistem komunikasi offline atau online communication system. Sistem yang sederhana seperti misalnya jaringan akses terminal, yaitu jaringan yang memungkinkan seorang operator mendapatkan akses ke fasilitas yang tersedia dalam jaringan tersebut. Operator bisa mengakses komputer guna memperoleh fasilitas, misalnya menjalankan program aplikasi, mengakses database, dan melakukan komunikasi dengan operator lain dalam lingkungan yang ideal. Semua fasilitas ini harus tampak seakan-akan dan terminalnya walaupun sesungguhnya secara fisik berada pada lokasi yang terpisah. Pertama, sistem komunikasi offline. Sistem komunikasi offline adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas komunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data, tetapi dapat yang dikirim tidak langsung diproses oleh Central Processing Unit, di mana data yang akan diproses dibaca oleh terminal. Kemudian dengan menggunakan modem, data tersebut dikirim melalui telekomunikasi. Di tempat tujuan dapat diterima juga oleh modem, kemudian oleh terminal. Pertama, terminal adalah suatu IO atau device yang digunakan untuk mengirim data dan menerima data jarak jauh dengan menggunakan fasilitas telekomunikasi. Peralatan terminal ini bermacam-macam seperti magnetic tape unit, disk drive, paper tape, dan lain-lain. Jalur komunikasi. Jalur komunikasi adalah fasilitas telekomunikasi yang sering digunakan seperti telepon, telegraf, telex, dan dapat juga dengan fasilitas lainnya. Modem. Modem adalah singkatan dari modulator demodulator, suatu alat yang mengalih data dari sistem kode digital ke dalam sistem kode analog dan sebaliknya. Sistem komunikasi online. Sistem komunikasi online adalah suatu sistem pengiriman data melalui fasilitas telekomunikasi dari satu lokasi ke pusat pengolahan data. Data yang dikirim langsung dari oleh Central Processing Unit melalui terminal komputer bisa langsung diperoleh. Real-time system. Suatu real-time system memungkinkan untuk mengirim data ke pusat komputer, diproses di pusat komputer seketika pada saat data diterima, dan kemudian mengirim kembali hasil pengolahan data saat itu juga. Sekian dari pemaparan materi saya. Untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada teman saya dan kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi kelompok kami tentang teori komunikasi data.
Time sharing system. Time sharing system adalah suatu teknik penggunaan online sistem oleh beberapa pemakai secara bergantian menurut waktu yang diperlukan pemakai. Kemudian Distribute Data Processing System atau DDP System merupakan bentuk yang sering digunakan sekarang sebagai perkembangan dari time sharing system. Kemudian Batch Processing System adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu dan diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut batch. Tiap batch ditandai dengan identitas tertentu serta informasi mengenai data-data yang terdapat dalam batch tersebut. Kemudian model komunikasi data. Yang pertama, komunikasi data simplex. Komunikasi data simplex adalah jenis komunikasi satu arah di mana arah informasi hanya dari pengirim ke penerima saja dan tidak bisa sebaliknya. Keuntungan komunikasi data simplex yaitu dalam jalur atau media transmisi berjalan satu arah. Kelemahannya, yang pertama, data dikirim hanya ke satu arah saja. Yang kedua, pengirim dan penerima tugasnya tetap. Yang ketiga, metode ini paling jarang digunakan dalam komunikasi data. Kemudian, komunikasi data duplex adalah sebuah istilah dalam bidang telekomunikasi yang merujuk kepada komunikasi dua arah. Komunikasi data ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu komunikasi data half duplex dan komunikasi data full duplex. Keuntungan komunikasi data half duplex yaitu dapat mengirim dan menerima informasi. Kelemahannya, yang pertama, pada half duplex kedua stasiun dapat mengirim dan menerima data, namun tidak terjadi pada waktu yang sama. Yang kedua, user hanya bisa mengirim atau menerima informasi saja. Baiklah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq illa aqwamut thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.